Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya Budiman Ali Akbar. Video kali ini kita akan sama-sama mempelajari hal penting dalam pembelajaran matematika, yakni tentang lingkaran. Nah, video kali ini kita akan fokus mempelajari satu hal yang ada dalam unsur-unsur lingkaran, yaitu bagaimana cara mencari panjang tali busur lingkaran. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Lingkaran dan tali busur lingkaran. Untuk yang pertama, tali busur lingkaran, yang mana secara definisi berarti ruas garis yang kedua titik ujungnya pada lingkaran tersebut, atau ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, misalnya ini sebuah lingkaran yang berwarna biru, kemudian ruas garis atau kedua titik yang dihubungkan itu ditandai dengan yang warna pink atau warna merah. Nah, itu yang dinamakan dengan tali busur. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita perjelas pada latihan soal atau contoh soal. Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara mencari atau menentukan panjang tali busur tersebut? Ada dua cara ya. Yang pertama, jika jari-jari dan apotema pada lingkaran tersebut diketahui. Nah, misalnya ini suatu lingkaran ya. Ini sebuah lingkaran yang mana yang garis ini itu yang dinamakan dengan tali busur yang ada di bawah. Kemudian garis atau titik putus-putus ini itu adalah jari-jarinya ya. Kemudian yang tegak lurus dari titik pusat sampai ke tali busur ini yang disimbolkan dengan D, itulah yang dinamakan dengan apotema ya. Nah, sekarang bagaimana sih rumusnya atau bagaimana cara mencarinya? Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, yang mana Pitagoras ini berlaku ketika ada suatu segitiga siku-siku ya, yaitu yang ada di sini. Segitiganya yang dibuat atau yang terbuat dari jari-jari, kemudian yang ini apotema, dan sebagian atau setengahnya dari tali busur. Nah, setengah tali busur tersebut atau yang ada di sini ya, yang ini kita simbolkan dengan A ya, itu berarti R kuadrat yang ini ya, jari-jarinya dikuadratkan dikurangi dengan D kuadrat atau garis apotema dikuadratkan ya. Nah, kemudian bagaimana sih untuk menentukan panjang yang ini, panjang tali busurnya? Nah, kemudian untuk mendapatkan tali busurnya itu adalah 2 dikali A. Kenapa 2? Ya, karena kenapa 2? Karena yang ini kan dari titik yang ini sampai titik yang ini itu adalah A kan, setengahnya dari tali busur. Nah, kenapa 2? Karena untuk mencari sisa panjang yang ini berarti kan ditambah atau dikali dengan 2, ditambah dengan bilangan itu sendiri atau dikali dengan 2. Karena dari titik pusat sampai ke garis apotema ini tengah-tengahnya tali busur ya, sehingga membentuk sudut siku-siku. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, untuk mencari panjang tali busur jika jari-jari dan sudut pusat lingkaran diketahui. Oke, misalnya seperti yang ini. Nah,
Oke, misalnya ya, ini tali busurnya. Oke, itu kita pakai warna yang beda ya. Ini tali busurnya, ini yang akan kita cari ya. Tapi di soalnya itu diketahui adalah jari-jari yang ini jari-jarinya dengan yang ini. Ya, ada dua ya, pasti sama ya panjangnya, dengan yang ini pasti panjangnya sama. Kemudian diketahui juga sudut pusat lingkaran yang ini, tetanya ya. Nah, kemudian yang kita ambil nanti adalah sebagian dari yang ini aja, atau langsung saja. Ini kan sisinya, ini sisi depan, ini sisi miringnya ya. Oke. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya untuk mendapatkan panjang tali busur tersebut sama dengan 2 kali jari-jari kali sin alfa per 2. Alfa ini adalah sudutnya yang ini, sudut tetanya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Sebelumnya kita hapus. Oke, contohnya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Pertanyaannya atau bunyinya, apotema OR yang ini, dari titik O sampai R ini, menghubungkan titik tengah tali busur PQ. Ini tali busurnya PQ ya. Nah, nanti yang ini apotemanya. Oke. Yang ini apotemanya. Yang ini tali busurnya. Oke. Kita ulang lagi. Yang ini apotemanya. Oh, sorry, yang ini tali busurnya. Nah, kemudian jika panjang apotema OR adalah 8 cm dan panjang jari-jari lingkaran adalah 10 cm, maka tentukanlah berapa tali busur tersebut atau tali busur PQ. Nah, yang pertama solusinya tentu diketahui apa aja yang ada di soal ini. Yang pertama yang diketahui adalah OR ini adalah apotemanya, itu sama dengan 8 cm. Kemudian ada jari-jari yang ada di soalnya, yaitu 10 cm. Nah, jari-jari ini ya, oke, kita langsung saja kayak itu. Ketika digambarkan yang ini ya, apa namanya, lingkaran yang ini saya pindahkan ke sini, sehingga nanti yang ini garis O ke R ini yang mewakilkan jari-jari yang 10 tadi itu ya. Kemudian yang ini yang apotemanya. Nah, kenapa tadi ini saya hanya memperhitam atau menandai yang segitiga yang ini aja? Karena sesuai dengan teorema Pythagoras yang tadi, harus bentuknya seperti segitiga ya, untuk menggunakan teorema tersebut. Nah, ini kita keluarkan segitiganya akan menjadi seperti ini, RQO, segitiga RQO. Nah, di mana panjang OR itu sama dengan 8 atau apotemanya 8, kemudian jari-jarinya yang miringnya ini adalah 10 cm. Sehingga untuk mencari panjang RQ yang ini ya, pindahkan ke sini, itu sama dengan akar dari OQ kuadrat kemudian dikurangi dengan OR kuadrat, sehingga ketika dimasukkan angkanya yang ini berarti 10 kuadrat OQ-nya
dikurangi 8 kuadrat untuk OR-nya, sehingga ketika dilanjutkan prosesnya ada yang 10 kuadrat sama dengan 100, 8 kuadrat sama dengan 64 ya, sehingga nanti dikurangi 100 kurangi 64 sama dengan 36, akar 36 adalah 6. Berarti panjang dari OR ini ya, panjang OR sama dengan 6 cm ya. Kemudian setelah ketemu panjang ini, yang ini kan panjang setengah dari tali busur ya, setengahnya. Nah, maka karena QR adalah setengah dari PQ ya, QR ini setengah dari PQ, maka panjang PQ sama dengan 2 kali RQ ya. Nah, jadinya 2 ke 6 yang ini sama dengan 12. Sehingga bisa disimpulkan panjang tali busur PQ yang ini itu sama dengan 12 cm. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dengan video ini semuanya bisa dimengerti. Kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Oke. Contoh berikutnya. Yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya seperti ini. Pertanyaannya, diketahui jari-jari lingkaran 13 cm dan tali busur AB yang ini sama dengan 24 cm, maka tentukan berapa panjang apotema OC. Nah, ini kan dari yang tadi. Nah, kalau yang tadi, yang contoh pertama itu mencari panjang tali busurnya, dan yang sudah ada di soal yang tadi itu panjang jari-jari sama apotema. Sedangkan yang sekarang yang diketahui di soalnya adalah panjang apotema dengan panjang jari-jari. Yang dicari adalah panjang apotemanya. Oke, kita lanjutkan solusinya. Yang pertama tentunya diketahui. Nah, diketahui jari-jarinya 13 cm, tali busurnya atau tali busur AB 4 cm. Sorry, 24 ya. Sepertinya tadi salah ketik ya. Kelupaan angka 2-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang apotema OC. Oke. Nah, kita pindahkan gambarnya ke sini. Kemudian kita tambahkan dengan panjang jari-jari yang ini yang berwarna hitam. Kemudian kita keluarkan nih yang segitiganya yang di dalam menjadi seperti ini ya. Yang tadi jari-jarinya yang warna hitam ini juga ke sini, itu panjangnya 13 cm. Kemudian panjang AB atau tali busurnya 24 cm yang ini ya. Nah, kemudian ini kan kita akan pakai nanti kan sebagiannya ya, setengah dari panjang tali busurnya. Sehingga nanti karena AB sama dengan 24, maka panjang AC, kita pakai AC yang ini, sama dengan setengah kali AB ya, sama dengan 12. 12 ini didapatkan dari 24 bagi 2 ya, atau setengah kali 24. Oke, sehingga sebagian dari segitiga yang ini kita keluarkan menjadi seperti ini. Yang diketahui tadi adalah OC atau AO, AO-nya 13 jarinya, kemudian AC atau sebagian dari tali busur tadi sama dengan 12. Nah, setelahnya kita akan mencari panjang OC ini ya. OC ini yang mewakilkan dari ini apotemanya. Untuk mencari panjang apotema OC, gunakanlah rumus Pythagoras. Oke, OC sama dengan AO kuadrat, ini jari-jarinya, dikurangi AC kuadrat ya. Kenapa sih selalu AO yang duluan atau yang miringnya? Nah, karena itulah aturannya. Yang paling besar duluan angkanya, baru yang berikutnya yang paling kecil itu ya. Oke, kita lanjutkan. OC sama dengan 13 kuadrat yang ini, 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Maka 13 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 12 kuadrat sama dengan 144. Sehingga ketika keduanya dikurangi akan menjadi akar 25.
akar 25. Sehingga bisa disimpulkan panjang apotema OC dari gambar ini adalah 5 cm. Oke, kita lanjutkan satu contoh lagi ya, satu contoh lagi. Contoh yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Nah, yang sekarang ini kita gunakan sudut. Oke, tentukan panjang tali busur AB yang ini jika diketahui jari-jari lingkaran tersebut 5 cm. Jari-jarinya 5 cm. Oke, kita berarti di sini ini jari-jari ini ya. Ini yang 5. Oke, kita pakai warna yang biru aja. Ini yang 5 cm, berarti ini juga 5 cm. Yang ditanyakan adalah panjang tali busurnya AB ya. Tapi di sini yang diketahui juga adalah sudutnya. Sudut 90 derajat. Oke, bagaimana caranya? Kita lanjutkan. Solusinya, pertama diketahui jari-jarinya 5, sudut pusatnya 90, yang ditanyakan adalah panjang tali busur. Nah, rumus panjang tali busur yang tadi adalah 2R sin alfa per 2. Maka 2 kali R-nya sama dengan 5, sin alfanya ganti dengan 90 per 2, ya. Sehingga ketika dikalikan 2 kali 5 10, kemudian sin 90 bagi 2 sama dengan 45. Sehingga 10 dikali setengah akar 2. Kok bisa setengah akar 2? Nah, coba kalian atau teman-teman sekalian lihat tabel dari sudut-sudut istimewa ya. Sin 45 itu berapa? Nah, di situ tertera nilai sin 45 sama dengan setengah akar 2. Sehingga ketika dilanjutkan 10 kali setengah sama dengan 5, jadinya 5 akar 2. Jadi kesimpulannya panjang tali busur tersebut sama dengan 5 akar 2. Oke sahabat sekalian, semoga dengan video ini kita semua paham dan bisa mengolah atau dan bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan panjang tali busur atau yang sejenisnya ya. Nah, yang terakhir untuk latihan nih, latihan soal ya, untuk mengecek kemampuan kita paham atau sudah paham, masih perlu belajar lagi ya. Oke, ini latihan soalnya. Untuk jawabannya silahkan sahabat sekalian untuk menuliskan di kolom komentar, dan mudah-mudahan materi ini berkah dunia dan akhirat. Ya, saya cukupkan dengan melafalkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.